Shalom, selamat bertemu lagi dalam pembelajaran Alkitab kita pada kali ini, yang pada saat ini kita akan membahas tentang perilaku manusia zaman Nabi Nuh pra air bah. Nah saudara, perilaku manusia pada zaman sekarang itu ada miripnya dengan perilaku manusia pada zaman Nabi Nuh pra air bah. Saudara, sudah sekian lama, yaitu sudah sekitar 9 bulan, kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk negara Indonesia yang kita cintai ini. Pandemi COVID-19 berdampak pada berubahnya tatanan kehidupan yang telah kita kerjakan selama ini. Juga pandemi COVID-19 itu mengakibatkan krisis multidimensi, yang mengakibatkan adanya masalah-masalah besar, pertentangan-pertentangan besar, dan pertentangan-pertentangan kecil. Ditambah lagi dengan berbagai permasalahan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kebobrokan perilaku kehidupan manusia. Krisis multidimensi itu berusaha memporak-porandakan dan menghancurkan sendi-sendi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapa hebatnya krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini, sehingga membuat banyak orang khawatir dan takut akan terjadinya disintegrasi bangsa. Takut membayangkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Akan tetapi dari semua bangsa-bangsa yang dilanda krisis, Indonesia yang paling beruntung. Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat-sangat beruntung memiliki Presiden Bapak Joko Widodo. Bapak Jokowi seorang presiden, seorang pemimpin, seorang bapak yang dengan rendah hati dan lemah lembut memimpin Indonesia. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yaitu yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada dua ciri besar yang sangat jelas dicatat oleh Alkitab perilaku manusia pada akhir zaman, yaitu yang pertama adalah bahwa kejahatan manusia sangat besar, dan yang kedua adalah bahwa segala kecenderungan hati manusia itu semata-mata berbuahkan kejahatan. Pada zaman itu banyak manusia yang tidak punya rasa malu, melakukan kejahatan secara terang-terangan, dan bangga dengan perbuatannya yang jahat, moral yang rusak. Saudara, sebuah kesalahan atau sebuah kejahatan, apabila itu diyakini oleh banyak orang dan dilakukan secara berulang-ulang, maka itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dosa melanggar hukum Allah. Dosa tidak berhenti setelah korban berjatuhan. Dia terus merajalela, dia terus mencuri, membunuh, membinasakan. Dengan buas dia menantang Allah, dan bersamaan dengan itu dia mencuri, membunuh, membinasakan sesama manusia. Keinginan untuk menyamai Allah beriringan dengan aktivitas merusak karya Allah yang indah juga. Sungguh terlalu, saudara. Nah, situasi zaman sekarang itu ada mirip-miripnya dengan situasi pada zaman Nuh. Dalam Matius pasal 24 ayat 38, di sana dicatat bahwa situasi pada zaman Nuh itu ada dua, yaitu yang pertama adalah aktivitas makan dan minum, dan yang kedua adalah aktivitas kawin dan mengawinkan. Apakah itu salah? Tidak. Makan dan minum itu adalah aktivitas untuk mempertahankan hidup, sedangkan kawin mengawinkan itu adalah aktivitas untuk melanjutkan keturunan manusia pada generasi yang selanjutnya. Nah, lalu salahnya di mana? Salahnya adalah
makan dan minum, serta kawin dan mengawinkan sudah dijadikan sebagai tujuan utama. Segala cara dihalalkan untuk mendapatkan tujuan itu. Nah, di sini bukan tujuannya salah, tujuannya baik, tetapi tujuannya baik, tetapi caranya salah. Tujuan yang baik itu telah dinodai dengan cara-cara yang tidak manusiawi, yang tidak bermoral, yang tidak bermartabat, yang jauh daripada Allah sendiri. Padahal rencana Tuhan dalam Efesus pasal 2 ayat 10, yaitu karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah disediakan oleh Allah. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik dengan cara apa? Nah, dalam kitab Roma pasal 6 ayat 13, di sana dikatakan bahwa janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nasihat dari Amsal adalah, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi baik di masa depan. Yaitu bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kalau tidak menuntun kepada kebenaran, maka itu berarti bukan dari Tuhan. Sebab normalnya adalah kalau yang masuk baik, maka yang keluar juga baik. Perilaku manusia yang menyimpang dari kehendak Tuhan itu harus menerima sanksi. Nah, saudara, bukan hanya manusia menerima sanksi, tetapi alam semesta juga menerima hukuman. Bukan hanya manusia menerima hukuman, tetapi tumbuh-tumbuhan, binatang juga mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Tuhan sudah membuat keputusan untuk melenyapkan manusia, melenyapkan binatang-binatang, melenyapkan binatang melata, melenyapkan burung-burung di udara, melenyapkan tumbuhan. Allah menyesal atas perilaku manusia sebagai penguasa di bumi yang sangat-sangat ceroboh, menyalahgunakan haknya dalam mencapai tujuan hidupnya. Tetapi ada kabar gembira, saudara. Ada satu pribadi yang lulus audisi sorga dan dunia. Dia mendapatkan penghormatan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan penghargaan daripada Allah, yaitu Nuh. Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, yang membuat Nuh dan keluarganya itu diselamatkan oleh Tuhan. Nuh atau Noah itu artinya beristirahat. Nuh mendapatkan kasih karunia yang sebetulnya tidak layak dia terima. Nuh mendapatkan kasih karunia seperti yang saya sudah bacakan pada ayat yang ke-9 tadi, itu karena dia memenuhi syarat. Dia melakukan beberapa hal sehingga dia mendapatkannya. Yaitu yang pertama, dia hidup benar. Yang kedua, dia hidup tidak bercelah. Dan yang ketiga, dia hidup bergaul dengan Allah. Nah, saudara, fakta Alkitab bahwa Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan itu adalah bukti keadilan Tuhan, bahwa dia menghukum semua orang berdosa, tetapi dia tetap menyelamatkan orang yang berkenan kepadanya. Nah, kasih karunia yang istimewa yang diberikan kepada seorang manusia itu juga disertai dengan kewajiban-kewajiban yang istimewa dan khusus. Saudara, orang yang ingin mendapatkan kasih karunia, dia hendaknya meneladani apa yang diperbuat oleh Nabi Nuh. Nah, Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan oleh karena yang pertama, dia adalah orang yang selalu berusaha untuk hidup benar. Saudara, Nuh mendapatkan kasih karunia dalam bahasa Ibrani hen, dan dalam bahasa Yunani karin atau karis, dalam bahasa Inggris grace, yaitu karena yang pertama, dia adalah seorang yang benar. Seorang yang benar atau tsadik adalah seorang yang dibenarkan oleh iman kepada keturunan yang dijanjikan, yaitu Mesias dalam diri Yesus Kristus. Yang kedua, Nuh hidup tidak bercelah atau tamim, yaitu dia sempurna dalam ketulusan. Jadi bukan tanpa salah. Kata Ibrani tamim, yaitu tidak bercela, itu melukiskan hasil karya dari seorang ahli bangunan yang handal,
yang sempurna, yang lengkap, yang tidak bercacat. Secara objektif, kata tidak bercacat itu menunjukkan watak. Dan secara etika, dia menunjukkan tentang kejujuran. Nuh menunjukkan bahwa dia memisahkan diri dari kejahatan-kejahatan moral yang dilakukan oleh manusia-manusia pada zamannya. Dia hidup dengan sungguh-sungguh percaya, memiliki pengharapan dan kasih kepada Tuhan, dan yang dia buktikan dalam kehidupan setiap hari. Yang ketiga, dia hidup bergaul dengan Allah, Etha Elohim Ithalek, seperti yang diperbuat oleh generasi sebelumnya, yaitu Henok. Seperti kita bahas pada waktu yang lalu, bahwa Henok itu adalah generasi ke-7 manusia di muka bumi, sementara Nuh adalah generasi ke-10 daripada manusia di muka bumi. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dia menunjukkan dalam sikap, dalam watak setiap hari yang membuat dia berkenan di hadapan Allah. Ia hidup jujur, saleh, dan terus-menerus tunduk kepada Allah, tunduk kepada perintah, kepada peraturan yang Allah berikan kepadanya. Nah, saudara, mudah untuk beragama apabila agama itu sedang digemari. Tetapi untuk berdiri sendiri, untuk tampil bagi Allah, ketika tidak ada seorang pun yang tampil, itu adalah suatu tindakan iman dan tekad yang luar biasa untuk berenang melawan arus, membuktikan diri sebagai seorang hamba daripada raja segala raja. Pribadi Nuh tidak terkontaminasi dengan kehidupan yang jahat di sekitarnya. Dia terus memiliki hidup, memiliki doa pujian penyembahan, memiliki pergaulan yang akrab, yang terus-menerus dia lakukan hanya kepada Tuhan. Dengan alasan karakter yang kuat yang dimiliki oleh Nuh, dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Dan dengan demikian, Tuhan memberikan kepada dia kepercayaan untuk sebuah mega proyek, pembuatan sebuah perahu yang sangat besar pada zaman itu. Sebuah perahu, sebuah bahtera yang akan digunakan untuk menyelamatkan manusia yang berkenan kepada Tuhan, manusia yang beroleh perkenanan Tuhan, dan melanjutkan keturunannya di muka bumi ini bersama dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang, dan dengan hewan. Nah, saudara, selain memiliki karakter yang kuat, karakter yang berkenan kepada Allah, ternyata Nabi Nuh juga adalah seorang tukang kayu yang handal. Sebab kalau dia tidak punya keahlian, kalau tidak paham tentang kayu, maka dia tidak akan mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan proyek maha besar pada zaman itu. Lalu apa persamaan antara Nabi Nuh dan Bapak Jokowi seperti yang tertulis pada judul pelajaran kita kali ini? Menurut catatan, Bapak Joko Widodo atau Bapak Jokowi, dia dulunya adalah seorang tukang kayu yang kemudian menjadi presiden Indonesia. Nah, Nabi Nuh juga adalah seorang tukang kayu yang mendapatkan kepercayaan untuk membuat bahtera untuk menyelamatkan keturunan manusia di muka bumi ini. Kalau saudara dan saya itu masih ada hari ini karena Nabi Nuh membuat bahtera, karena Nabi Nuh itu seorang tukang kayu, sehingga dia bisa membuat perahu yang besar. Dia bisa naik dengan keluarganya dalam perahu itu, dalam bahtera itu, dan dia memiliki keturunan, yaitu saudara dan saya pada hari ini. Nah, saudara, jadi persamaan antara Nabi Nuh dan Bapak Jokowi adalah sama-sama tukang kayu. Mantap kan? Nah, saudara, di tengah krisis multidimensi yang melanda bangsa kita, yang melanda seluruh dunia, maka Tuhan Yesus Kristus, dia tetap penguasa sorga dan dunia. Dia tetap memegang kendali dunia ini. Langit dan bumi itu berada di dalam kuasanya. Dia mengetahui segala sesuatunya. Roma 8 ayat 28 di sana mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kasih karunia-Nya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran Alkitab kita selanjutnya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus yang kedua kali.
kasih karunia Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Salam. Indonesia beruntung. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Samuel.